Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dilindungi Allah ya. Amin. Ketemu lagi dengan Ibu Anggi. Hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Apa anak-anak sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar bersama-sama. Selamat belajar. Tokoh penting kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang tokoh kerajaan Hindu dan Buddha serta tokoh dari kerajaan Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang Raja Mulawarman. Masa kejayaan kerajaan Kutai terjadi pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, di mana ia berhasil menegaskan kekuasaan Kutai dan mengalahkan raja-raja yang ada di sekitar wilayah tersebut. Raja Mulawarman juga banyak melakukan persembahan kepada dewa, hadiah kepada Brahmana, serta sedekah kepada masyarakat biasa. Pada masa kejayaan atau zaman keemasan kerajaan Kutai terjadi dalam masa pemerintahan Mulawarman. Kehidupan ekonomi dalam masa pemerintahan Mulawarman berkembang sangat pesat yang dapat dilihat dari aktivitas perekonomiannya, kehidupan sosial, serta kehidupan politik. Raja Mulawarman mampu menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lainnya dalam kerajaan. Bukti dari kemampuan pemerintahan Mulawarman tertulis dalam salah satu yupa yang menyebutkan Mulawarman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, juga bijaksana. Raja Mulawarman juga dikenal sebagai penganut agama Hindu yang taat serta gemar bersedekah, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman yaitu diantaranya adalah membangun saluran Gomati dengan menggunakan aliran sungai Citarum untuk memperlancar saluran air ke seluruh kerajaan, terutama mempermudah mata pencaharian seperti petani. Raja Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang hebat, bijaksana, taat beragama, mengutamakan kepentingan rakyat. Raja Rakai Pikatan adalah pangeran dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Putri Pramudiawardhani adalah putri kesayangan dari dinasti Sailendra yang meresmikan Borobudur sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Keduanya merupakan pasangan yang berbeda agama dari wangsa besar berkuasa saat itu. Aneh, tapi hal tersebut merupakan catatan sejarah yang nyata. Adapun candi yang didirikan oleh Raja Rakai Pikatan adalah Candi Pelausan yang bercorak Buddha, Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Raja Jayabaya. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, nama Kediri tidak bisa dipisahkan dari tokoh yang sangat terkenal dan melegenda, yakni Prabu Jayabaya. Jayabaya adalah tokoh yang melahirkan kitab ramalan yang hingga kini masih dianggap memiliki tuah dan dipercaya masih berlaku, yakni Jangka Jayabaya. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling kesohor adalah soal para pemimpin negeri ini. Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Notonegoro. Raja Kertanegara, yang biasa disebut dengan Sri Maharaja Kertanegara, adalah raja terakhir yang memerintah kerajaan Singosari. Masa pemerintahan Kertanegara dikenal sebagai masa kejayaan Singosari. Ia sendiri dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang berambisi menyatukan wilayah Nusantara. Kerajaan Kertanegara menjalin kerjasama dengan Kerajaan Champa di Vietnam. Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja keempat dalam sejarah kerajaan Majapahit.
Bersama Mahapatih Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk membawa Majapahit mencapai masa kejayaan, termasuk menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Nama Hayam Wuruk bernama Ayam Terpelajar. Saat ia dilahirkan, alam menyambutnya dengan terjadinya gempa bumi, hujan lebat, dan meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Hayam Wuruk merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa kejayaan. Raja Hayam Wuruk juga memperluas wilayahnya hingga Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Kemudian ada Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan panglima perang dari kerajaan Majapahit. Ia bertekad mempersatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Ia adalah orang yang membantu Hayam Wuruk. Ia memiliki sikap berani dan rela berkorban demi kepentingan negara. Sultan Iskandar Muda. Di masa Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang besar kekuasaannya. Saat Sultan Iskandar Muda memimpin, perdagangan dan pusat pembelajaran Islam menjadi berkembang. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dapat menguasai Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri dan pemimpin pertama Kesultanan Demak. Raden Patah menyebarkan agama Islam dibantu oleh Wali Sanga. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dibantu para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Raden Fathahillah. Raden Fathahillah adalah tokoh penyebar Islam yang dikenal karena memimpin penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mengganti nama dengan Jayakarta. Penaklukan ini adalah salah satu misi untuk menyebarkan Islam ke Jawa Barat. Raden Fathahillah juga memiliki kemampuan di bidang ilmu perang dan agama. Raden Fathahillah juga membantu kerajaan Demak untuk merebut kerajaan Banten dan Sunda Kelapa. Belanda pun berhasil mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya sehingga ia ditawan dan meninggal dunia. Sultan Hasanuddin. Salah satu raja dari timur yang paling dikenal sepak terjangnya adalah Sultan Hasanuddin. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Hasanuddin berhasil menggagalkan Belanda untuk menguasai kerajaan Islam Goa. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk memerangi penjajah. Kehebatan Sultan Hasanuddin diakui Belanda dengan memberinya julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin juga menandatangani perjanjian Bongaya. Nah, ini dia nak tugas minggu ini, yaitu anak-anak diminta untuk menempelkan stiker-stiker yang telah ibu buat ke dalam worksheet. Oke, selamat mengerjakan ya nak, semangat terus. Itu tadi adalah rangkuman tokoh-tokoh dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Anggi. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.